Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lentera Sabda, Jumat 16 Februari 2024. Kita akan membahas tema puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan membahas dua bacaan pada hari ini. Bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya bab 58. Saya bacakan beberapa ayat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Sungguh-sungguh, inikah puasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa yang ditegaskan dalam bacaan pertama ini adalah puasa yang berdampak secara sosial. Jadi puasa itu bukan bahwa kita menjadi lebih sehat, bahwa kita menghemat pendapatan atau pengeluaran keluarga, bahwa kita menjadi lebih kurus dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah, katakanlah, efek samping dari puasa yang kita kerjakan. Puasa yang kita jalani, pantang yang kita jalani, seharusnya mengajak kita untuk sungguh meniadakan penindasan yang seringkali kita lakukan. Kita mungkin kurang sadar atau tidak sadar bahwa kita seringkali menindas orang dengan sikap-sikap kita, dengan perkataan-perkataan kita yang mungkin arogan, mungkin merendahkan orang, mungkin itu terkesan sulit untuk menerima masukan dan sebagainya. Jadi kita sungguh diajak dalam masa Prapaskah ini untuk meniadakan penindasan-penindasan juga secara verbal, secara psikologis yang seringkali kita lakukan secara tidak sadar kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anggota keluarga kita, atau kepada rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan di sekolah kita, di tempat kuliah kita, dan sebagainya. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, Injil diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai 15. Cukup singkat ya, kita baca ayat-ayatnya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, kita perlu memahami Injil yang singkat ini dengan sebuah pemahaman bahwa murid-murid Yohanes itu diduga masuk kelompok kaum Eseni. Ya, kaum Eseni adalah mereka yang lari ke padang-padang gurun untuk menjalankan hidup berpuasa. Contohnya komunitas di Qumran, di tepi Laut Mati, yang ditemukan peninggalannya oleh para ahli. Nah, Yohanes dan para pengikutnya itu menjalankan hidup yang prihatin di padang gurun itu
untuk menantikan Mesias. Mereka menjalankan puasa yang cukup keras karena mereka masih menantikan Mesias. Sementara Tuhan Yesus adalah Mesias itu yang dijanjikan. Para murid Yesus sedang bersama sang mempelai, yaitu Mesias itu. Maka ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya, tentu suasananya adalah suasana kegembiraan. Bukan lagi atau bukan seperti komunitas Yohanes Pembaptis yang masih menantikan Mesias. Maka bisa dipahami perbedaan gaya antara para murid Yohanes yang masih menantikan Mesias dan para murid Yesus yang sedang bersama dengan sang mempelai, sang Mesias itu. Maka sebenarnya puasa itu harus terkait juga dengan sikap sukacita kalau kita mau mengambil inspirasi. Bahwa kita berpuasa itu dalam rangka bukan sekali lagi ya untuk menyiksa diri. Tetapi justru kita berpuasa karena apa? Karena kita bersukacita bahwa kita semakin dekat dengan Sang Mesias. Ya, jadi iman itu punya aspek kegembiraan. Salah satu ciri orang yang sungguh menghayati imannya adalah orang yang bergembira kan? Ya, maka kita bisa bertanya diri, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, pekerjaan kita, menjalankan kewajiban-kewajiban rohani kita sebagai seorang Katolik. Apakah juga ada sukacita di dalam kita menjalaninya? Kalau kita masih menjalaninya selalu dengan sikap tertekan, sikap takut yang berlebihan, ya kurang sukacita, maka di situ kita diundang justru untuk bersukacita. Karena apa? Karena mempelai dekat dengan kita. Keluarga Kudus memberkati dan berkat Allah menyertai kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.